Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahayu, NIM 0320011040, kelas I, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zona ekonomi eksklusif, cakupan zona ekonomi eksklusif, hak serta kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau sering disebut ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Pengukuran atas jarak ZE ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan surut. Batas ZEE Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencangkupi seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar maupun di bawah laut, dan hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut yang lain yang ada di dalamnya. Mengapa panjang ZEE hanya 200 mil? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa diberlakukannya luas 200 mil sebagai luas maksimum zona ekonomi eksklusif bukanlah tanpa alasan, tetapi berdasarkan fakta sejarah dan politik. Berdasarkan fakta sejarah dan politik, 200 mil laut tersebut tidak mempunyai geografis umum, biologis nyata, maupun ekologis tertentu. Pada saat UNCLOS, United National Convention on the Law of the Sea, dilakukan, zona yang saat itu diklaim oleh negara pantai adalah sejauh 200 mil laut. Klaim ini banyak diberlakukan oleh negara Afrika dan Amerika Latin. Menurut Profesor Holik, menjelaskan bahwa pemilihan luas tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan. Saat itu negara Chili ternyata mengaku termotivasi untuk melindungi operasi paus lepas pantainya dan ingin melakukan perlindungan zona yang diambil dari Deklarasi Panama pada tahun 1939. 2. Cangkupan atau jangkauan zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau yang sering disebut ZEE memiliki jangkauan atau kedalaman seluas 200 mil laut dari garis dasar pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Penetapan universal wilayah ZEE atau zona ekonomi eksklusif seluas 200 mil laut akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut, walaupun ini porsi yang relatif kecil. Di dalam area 200 mil laut yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. Melihat begitu banyaknya aktivitas di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, keberadaan rezim ilegal dari zona ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya. 3. Hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif atau ZEE meliputi 1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. 2. Hak berdaulat atas kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. 3. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Terima kasih, itulah hasil pemaparan saya mengenai zona ekonomi eksklusif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.